Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Robbi sholli sodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Menikah guna membangkitkan semangat para pemuda menjaga agamanya. An Abi Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaros sabab manis tato'a minkumul ba'ata falyatazawwaza fa innahu agoddo lil basari wa ahsanu lil fajri wa malam yasatati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija'un jamaah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat jamaah. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis: 1. Anggapan para pemuda tentang menikah bukanlah hal yang mudah. Tidak selamanya benar dan tidak 100% salah. Karena menikah memang sebuah misteri ilahi. Menikah juga membutuhkan kesiapan mental, kesiapan biologis, di samping kesiapan dalam hal ekonomi, mahar, dan nafkah istri. 2. Hadis ini dilihat dari segi matanya merupakan hadis motivasi bagi para pemuda untuk segera menikah, guna membangkitkan semangat para pemuda menjaga agamanya. 3. Menikah di samping sebagai ajaran Islam dan sunnah Rasul memiliki berbagai manfaat yang sangat besar. Disinggung dalam hadis ini, dengan menikah seseorang dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupannya, khususnya bagi kemaluannya. Menjaga kemaluan. 4. Hadis ini juga merupakan hadis pemberi solusi bagi para pemuda yang belum mampu, baik secara fisik maupun mental, untuk menahan diri dengan cara berpuasa, bukan dengan memotong kemaluannya atau mengebiri seperti yang dilakukan oleh orang lain. 5. Intinya, menikah seperti yang diucapkan Imam Malik adalah sebuah perkara mubah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dianjurkan oleh agama Islam. Jadi, bagi para pemuda maupun para pemudi, ayo segeralah menikah. 6. Bagi seseorang yang telah memenuhi kriteria sabah dan ma'ah, segeralah menikah, karena dengan menikah maka seseorang akan dapat menjadi insan yang sempurna, baik dari segi pandangan agama maupun dari segi pandangan umum atau masyarakat. 7. Bagi seseorang yang masih belum mampu atau belum masuk dalam kategori al-ba'ah, berpuasalah dan tunggulah waktu yang tepat, karena jodoh merupakan satu dari 3 janji Allah
yang pasti akan ditepati olehnya. 8. Bagi para orang tua yang memiliki putra atau putri yang telah memenuhi kriteria sabah dan ba'ah, anjurkanlah putra-putri Anda untuk segera menikah, karena menikah adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Tema hadis yang berkenaan dengan Al-Quran, anjuran menikah dan larangan memunjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atti minhuma rizalan katsira wa nisaa wattaqullah alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikumul raqib. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal la tasakunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-21. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa duriyat. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-38. Wa ankihul ayam minkum wassolihina min ibadikum imaikum iyakunu fuqara'a yuganihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Quran Surat An-Nur ayat ke-32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha pengetahui. Quran Surat Nur ayat ke-32. Walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa duriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat ke-74. Dan orang-orang yang berdoa,
Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Terjemahan Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74. Sodaqallahul adim. Sami'na wa ata'na gufronaka robbana walaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf kepada para sahabat semuanya apabila terjadi kesalahan di dalam membaca firman Allah maupun hadis yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan kaidah makhrajul huruf. Terima kasih.